Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita jumpa lagi dengan Bu Septi. Pada kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kalian belajar tentang pengertian pantun sama syarat-syarat pantun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun anak. Nah, anak-anak, jenis-jenis pantun anak itu yang pertama adalah pantun adat. Jenis pantun anak-anak yang pertama pantun adat ini merupakan jenis pantun yang berisi mengenai hal yang mempunyai keterkaitan dengan adat maupun budaya. Jadi jenis pantun yang ada kaitannya dengan adat atau budaya suatu daerah. Nah, perhatikan anak-anak, sekarang akan kita lihat beberapa contoh tentang pantun adat. Ada 3 buah pantun di situ, perhatikan. Di tengah Sumatera adalah Jambi. Di sebelahnya ada Sumatera Barat. Sulu bendang dalam nagari, tugas penghulu menjaga adat. Nah, itu ada kaitannya dengan adat. Perhatikan, yaitu di daerah Jambi atau Sumatera Barat dan Sumatera Barat. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Pohon pinang ditanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tonggak budaya semai di hati. Nah, itu juga ada kaitannya dengan adat. Kemudian perhatikan lagi contoh yang ketiga. Manis sungguh gula-gula, jangan dimakan, dibuat lepat. Sungguh teguh ada pusaka, biar mati anak jangan mati adat. Nah, jenis pantun anak-anak yang kedua adalah pantun agama. Pantun agama sendiri biasanya itu terdiri dari nasihat-nasihat kehidupan yang berhubungan dengan pemahaman mengenai suatu agama. Nah, intinya yang berkaitan dengan agama. Coba perhatikan contoh pantun agama berikut ini. Beli komputer itu biasa, supaya belajar jadi semangat. Mari kita belajar puasa agar kita jadi kuat. Nah, di situ kaitannya sama agama. Maka disebut dengan pantun agama. Itu anjuran untuk kita belajar berpuasa agar menjadi kuat. Jenis pantun anak yang ketiga adalah pantun budi. Di sekolah-sekolah dasar, pantun budi ini menjadi pantun anak-anak SD yang kerap diajarkan oleh para guru, yang mana pantun itu sendiri berisi mengenai nasihat agar bisa melakukan hal yang baik. Jadi berkaitan dengan tingkah laku sehari-hari yang agar kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Isinya tentang budi pekerti. Contoh pantun budi, perhatikan. Biarlah orang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertaman musuh, mari kita menanam budi. Nah, jadi di situ mengajarkan kita tentang bagaimana kita itu untuk tidak memendam musuh atau tidak bermusuhan dengan orang lain, akan tetapi kita melakukan hal yang baik atau budi pekerti yang baik. Itu adalah contoh pantun budi. Baik anak-anak, untuk jenis pantun anak-anak yang keempat adalah pantun jenaka. Nah, dari namanya saja sudah jenaka, berarti berkaitan dengan hal-hal yang lucu.
Nah, pantun jenaka ini merupakan salah satu pantun yang paling banyak digemari oleh anak-anak. Kenapa kok digemari? Karena isi dari pantun jenaka ini berfungsi untuk menghibur para pembaca ataupun pendengarnya. Nah, pantun ini sendiri ternyata juga kerap digunakan oleh masyarakat untuk membuat sindiran ataupun untuk membuat keakraban makin intens. Jadi sering ya kalau ada acara di salah satu televisi swasta itu ada kayak semacam kuis pantun berbalas. Nah, biasanya itu kebanyakan menggunakan pantun jenaka. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur masyarakat. Karena isinya lucu-lucu, namanya saja jenaka. Nah, perhatikan anak-anak, contoh pantun jenaka berikut ini. 1,2 Anak monyet memanfaatkan gincu. Lihat anak kelas 5 suka ngebanyol dan melucu. Nah, itu adalah contoh pantun jenaka. Nah, jenis pantun anak-anak yang kelima adalah pantun teka-teki. Namanya saja teka-teki. Teka-teki itu nama lain dari tebak-tebakan. Ini lebih seru ya. Yuk, mari kita perhatikan. Pantun teka-teki. Masih ada jenis pantun lainnya yang terdapat di dalam pantun anak, yakni pantun teka-teki. Sesuai dengan namanya, tentu kalian sudah bisa menebak bagaimana isi dari pantun ini, bukan? Ya, pantun ini sendiri berisi tentang teka-teki yang harus dipecahkan oleh para pendengar. Jadi isinya semacam ada tebak-tebakan. Jadi ada sebuah pantun nanti bisa dijadikan untuk bermain tebak-tebakan. Perhatikan biar kalian lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Nah, baik anak-anak, kita perhatikan contoh pantun teka-teki berikut ini. Di sini Bu Septi kasih 2 contoh pantun teka-teki. Yuk kita amati contoh yang pertama. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang, jemurkan pala. Jikalau tuan bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Ayo jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah gajah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Belayar perahu dari Berandan menuju arah Selat Malaka. Lebar kepala dari badan, apakah itu? Cobalah terka. Ayo apa? Yang kepalanya itu lebar dari badan. Apa namanya? Ya, betul. Jawabannya adalah ikan pari. Jadi, yang namanya pantun teka-teki itu dia itu mengandung pertanyaan dan harus dijawab. Itu namanya pantun teka-teki. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita belajar tentang jenis-jenis pantun anak. Jenis-jenis pantun anak tadi ada 5 ya. Yang pertama adalah pantun adat. Yang kedua ada pantun agama. Kemudian ada pantun budi. Kemudian ada pantun teka-teki dan juga ada pantun jenaka. Jika kalian belum jelas, nanti kalian bisa putar ulang video ini ya, biar kalian lebih jelas. Atau kalau perlu, kalian catat di buku catatan, biar besok ketika ulangan atau mengerjakan soal kalian jadi paham. Mungkin cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.